Di tengah kemegahan kerajaan Astinapura, di mana setiap sudut istana berkilauan emas dan permata, sebuah kisah tersembunyi di balik tirai hujan yang tak kunjung reda. Ini bukan sekadar cerita tentang mahkota dan tahta, melainkan tentang hati seorang putri yang terbelah antara cinta dan kewajiban. Kisah Putri Siska Pratama, sang permata kerajaan yang menari di bawah langit kelabu, mencari jawaban dalam setiap tetes air hujan yang membasahi bumi. Hujan turun dengan derasnya hari itu, seolah langit Astinapura turut merasakan kegundahan yang menyelimuti Balairung Agung. Di sana, di tengah pelataran yang basah, Putri Siska Pratama berdiri seorang diri. Gaun sutranya yang indah telah basah kuyup, melekat di tubuhnya, namun ia tak peduli. Matanya terpejam, menikmati setiap sentuhan dingin air hujan di kulitnya. Bagi orang lain, ini mungkin pemandangan yang aneh. Seorang putri menari tanpa musik di tengah badai. Tapi bagi Siska, ini adalah satu-satunya cara untuk berbicara dengan hatinya yang sedang dilanda prahara. Setiap gerakan tariannya adalah sebuah kata, setiap putarannya adalah sebuah kalimat. Ia menari bukan untuk keindahan, melainkan untuk meluapkan segala rasa yang terpendam. Ada duka dalam ayunan tangannya, ada kemarahan dalam hentakan kakinya, dan ada cinta yang putus asa dalam tatapannya yang kosong. Beberapa hari lagi, ia akan dinikahkan dengan pangeran dari kerajaan seberang. Sebuah aliansi politik yang akan menjamin kemakmuran dan kedamaian bagi rakyat Astinapura. Itulah tugasnya sebagai seorang putri. Itulah pengorbanan yang harus ia berikan. Ayahandanya, Raja Wijaya, memandangnya dari kejauhan, dari balik jendela ruang kerjanya yang megah. Hatinya teriris melihat putri satu-satunya menumpahkan kesedihannya dengan cara seperti itu. Ia tahu betul apa yang meresahkan putrinya. Ini bukan hanya tentang pernikahan politik, ini tentang Seno, seorang panglima muda, satria paling gagah dan setia di Astinapura. Raja Wijaya tahu hati putrinya telah lama tertambat pada panglima itu. Cinta yang tumbuh dalam diam, di antara tatapan kyuri-kyuri di taman istana dan senyum singkat di tengah latihan perang. Siska terus menari, membiarkan ingatannya terbang kembali ke masa-masa indah itu. Ia ingat saat Seno dengan sabar mengajarinya memanah, tangannya yang kokoh memegang tangannya yang gemetar. Ia ingat tawa mereka yang pecah saat kuda tunggangannya tiba-tiba berhenti untuk memakan rumput di tengah perjalanan. Dan ia ingat tatapan mata Seno yang teduh, tatapan yang seolah berkata, "Aku akan selalu melindungimu," tanpa perlu sepatah kata pun terucap. Cinta mereka murni, tulus, namun terlarang oleh dinding status dan takdir kerajaan. Di sudut lain istana, Seno berdiri di bawah atap pavilion prajurit, mengepalkan tangannya hingga buku-buku jarinya memutih. Ia bisa melihat siluet sang putri dari kejauhan, menari dalam kesedihan. Setiap gerakan tarian itu seakan menjadi belati yang menusuk jantungnya. Ia ingin berlari ke sana, menarik sang putri ke dalam pelukannya, melindunginya dari hujan dan dari dunia yang kejam. Tapi ia sadar siapa dirinya. Ia hanyalah seorang abdi, seorang prajurit yang bersumpah setia pada raja dan kerajaan. Cintanya pada sang putri adalah sebuah pengkhianatan terhadap sumpahnya. Raja Wijaya akhirnya tak tahan lagi. Ia berjalan keluar, menembus hujan dengan langkah berat, sebuah payung besar di tangannya. Ia mendekati putrinya yang masih menari, seolah tak menyadari kehadiran sang ayah. Dengan lembut, sang raja memayungi Siska. Tarian Siska berhenti seketika. Ia membuka matanya, terkejut melihat ayahnya berdiri di sana, basah kuyup separuh badan demi melindunginya dari hujan. Air mata yang sejak tadi coba ia tahan, akhirnya luruh, bercampur dengan air hujan di pipinya.
"Anakku," kata Raja Wijaya dengan suara serak. "Ayah tahu ini berat. Ayah tahu hatimu terluka." Siska hanya bisa terisak. "Mengapa, Ayah? Mengapa takdir harus sekejam ini? Aku mencintainya," bisik Siska di tengah isak tangisnya. Raja Wijaya memeluk putrinya dengan erat. "Aku tahu, Siska. Aku tahu. Tapi terkadang mahkota yang kita sandang lebih berat dari gunung. Ada ribuan, bahkan jutaan nyawa rakyat yang bergantung pada keputusan kita. Kedamaian Astinapura ada di pundakmu." Di balik pilar balairung, Seno menyaksikan adegan itu. Ia melihat pelukan sang raja. Ia mendengar isak tangis wanita yang dicintainya. Hatinya hancur berkeping-keping. Dengan berat hati, ia membalikkan badan. Ia tahu apa yang harus ia lakukan demi sang putri, demi rajanya, dan demi Astinapura. Ia harus pergi. Ia harus menghilangkan dirinya dari kehidupan sang putri agar Siska bisa menjalankan tugasnya dengan hati yang lapang tanpa bayang-bayang dirinya. Itulah bentuk pengorbanan tertinggi dari cintanya. Keesokan paginya, hujan telah reda. Langit tampak cerah, seolah tak pernah ada badai. Siska terbangun dengan mata bengkak, namun hatinya terasa lebih tenang. Ia telah membuat keputusan. Ia akan menerima takdirnya. Ia akan menjadi ratu yang baik bagi kerajaan barunya, membawa nama baik Astinapura. Saat ia berjalan menuju taman, ia menemukan sepucuk surat tergeletak di atas bangku batu, tempat ia dan Seno biasa bertemu. Surat itu dari Seno. Dengan tangan gemetar, ia membukanya. Isinya singkat, namun setiap katanya penuh makna. Seno pamit untuk mengabdi di perbatasan, menjaga Astinapura dari ujung terjauh. Ia mendoakan kebahagiaan sang putri dan meminta Siska untuk menjadi ratu yang bijaksana. Di akhir surat tertulis, "Cintaku akan selalu menjadi perisai tak terlihat yang menjagamu." Dimanapun Tuan Putri berada, Siska memeluk surat itu di dadanya. Air matanya kembali menetes. Namun kali ini bukan air mata kesedihan, melainkan air mata keikhlasan. Hujan di balairung telah berhenti, menyisakan pelangi harapan dan kekuatan baru di hati sang putri. Ia siap melangkah, membawa cinta dan pengorbanan Seno sebagai kekuatannya untuk selamanya. Terima kasih sudah menemani perjalanan Putri Siska hingga akhir. Jika kalian suka dengan cerita seperti ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya, agar kami bisa terus menghadirkan kisah-kisah menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.